Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman, netizen, dan yang bergabung di acara Zoom pada sore hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih bagi terutama pertama kali saya ucapkan kepada narasumber yang telah bergabung, yang menyempatkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing dalam acara yang insya Allah akan kita adakan selama 2 jam sampai waktu maghrib di Arab Saudi. Kalau di Indonesia sudah jam 8 malam ini, jadi mungkin sampai jam 10 malam nanti. Dan telah hadir bersama kita semuanya di sini, baik melalui offline yang berada di depan saya ini, ada Pak Nando yang pakai baju kembang-kembang, motif kembang-kembang gitu ya, dengan topinya yang terbalik. Beliau ini bekerja di Toyota, Abdul Latif Jamil, dan kemudian Bu Reni yang sebelahnya lagi sebagai tenaga kesehatan, kemudian Bu Pipit juga sama, dan yang agak di pinggir ada bendera merah putihnya itu. Ini Pak Dudung, beliau di rekrutmen agency dan beliau banyak mengetahui regulasi juga yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja, terutama yang ini Pak ya, yang antara domestik dan profesional ya, tengah-tengah itu. Dan tidak lupa juga ada di tengah-tengah saya juga ada secara online Bapak Fabian yang memakai baju kuning, yang tertulis itu ada kelihatan Pak Indo Jubel Badminton Club. Nah, berarti sudah ketahuan ini di Jubel. Sementara kami sekarang di Hasa. Hasa dan Jubel ini perkiraan jaraknya antara 200 km lebih. Dan kita di Hasa ini kebetulan juga difasilitasi dan dibantu disupport oleh salah satu organisasi tenaga kerja atau PMI yang ada di sini, BMI SA ya, cabang Al-Hasa. Dan yang tak lupa juga ini ada Pak Muhammad As'ad. Assalamualaikum Pak Muhammad As'ad. Saya manggilnya Pak As'ad ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak As'ad ini adalah Ketua IATMI. Saya takut salah nih Pak IATMI ini. Ikatan, boleh Pak dikasih tahu Pak apa kependekan dari IATMI? IATMI Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia. Cabang Arab Saudi Pak ya, atau Komisariat Saudi Arabia. Ya, yang biasa kalau kita dengar IATMI pasti identiknya dengan Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia. Apa Pak Muhammad As'ad juga di Aramco-nya atau di bagian mana? Alhamdulillah saya di Aramco, Mas Jalal. Baik, alhamdulillah. Jadi nanti ada berbagai macam profesi di sini. Yang terakhir ya, ada Pak Yoyo Dwi Parindra. Assalamualaikum Pak Yoyo. Bisa kelihatan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoyo ini alhamdulillah pernah bekerja di bidang IT ya, pertama di Riyadh, kemudian Jeddah, dan saat ini sedang ada lowongan, bukan lowongan ya, artinya sudah mukim di Jerman Pak ya. Di kota apa tepatnya Pak? Di kota Aachen, kotanya Pak Habibie dulu waktu beliau kuliah. Oh, Masya Allah. Dan nanti beliau mudah-mudahan bisa kita gali lagi cerita pengalamannya bagaimana bekerja di Arab Saudi. Termasuk juga teman-teman yang lainnya ya, kita akan minta satu persatu menceritakan. Ini sharing santai terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan kita di Arab Saudi. Karena acara ini kita adakan diantaranya adalah menjawab dari pertanyaan dan permintaan dari sekian teman-teman yang suka mengirim pesan lewat WhatsApp group atau di Twitter ataupun di Instagram di platform media Saudi Indonesia. Nah, kali ini saya dari Abu Fahri Channel YouTube dan Indo Saudi Podcast PMI, kita kolaborasi ya bersama BMI SA di Hasa. Alhamdulillah sudah mau mulai mengadakan acara ini. Di antaranya kita ingin memberikan informasi yang tepat dan benar kepada teman-teman kita yang mungkin di antaranya antusias sekali untuk bekerja di Arab Saudi. Dan kita memang tidak menutup mata ya, ini sudah jadi rahasia umum bahwa memang ketertarikan ada magnet Saudi ini untuk dijadikan destinasi pekerjaan atau bekerja di sini. Selain karena juga ada faktor ibadah ya, sebagai muslim kita pengen rindu ke Mekah dan Madinah. Juga ini sering disampaikan oleh pejabat KBRI. Tidak salah, magnet yang sangat kuat orang-orang terutama warga kita untuk bekerja di Arab Saudi. Akan tetapi
kita tidak mau menutup mata atau tidak berusaha memberikan informasi yang benar, karena kami atau saya pribadi khawatir ada kesalahpahaman. Mungkin dikiranya angan-angannya, oh di Saudi nikmat, enak, bisa umroh sesering mungkin, haji seenaknya misalnya gitu ya. Padahal juga ada hal-hal yang perlu kita tahu ya agar tidak salah. Dan ekses ya dari dampak dari itu juga ada beberapa pihak yang memanfaatkan antusiasme ini untuk kepentingan apa ya namanya ekonomi ya, untuk kepentingan pribadi seperti apa namanya markup biaya misalnya kalau ada biaya pekerja ke sini atau mengada-adakan sesuatu yang nggak ada. Dalam bahasa lain mungkin terjadi penipuan lah, ada calo, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tingginya minat warga kita yang ingin bekerja di Saudi. Nah, di sini forum ini mudah-mudahan bisa menjawab dan menginformasikan yang tepat dari pengalaman-pengalaman masing-masing dari sekian profesi warga kita yang ada di sini. Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa saya belum bisa menentukan siapa ini yang mau pertama kali ngobrol. Makanya saya lihat dari huruf A, B, C, D kayaknya F ini ada 2, Fernando sama Febian. Kalau Dudung D ya, bahkan lebih dulu. Tapi saya minta di akhir dulu lah Dudung, karena beliau akan banyak membicarakan secara umum. Tapi kalau secara lebih detail ke masing-masing bidang, barangkali saya akan minta dari Jubel dulu aja ya sebagai pembuka. Nah, mungkin mulai dari perkenalan Pak Febian, aktivitas pekerjaannya apa, dan mungkin kalau ada informasi loker ya, kesempatan-kesempatan yang bisa diinformasikan silakan disampaikan. Dan juga mungkin Mbak Vian bisa memberikan arahan yang lebih tepat dengan berdasarkan pengalaman Pak Vian sebagai pekerja di Jubel. Dan mungkin kita pengen tahu apa sih di Jubel itu ada apa sih? Kota apa juga itu? Kita nggak pernah dengar mungkin di antara kita. Waktunya maksimal 10 menit Pak. Tafadhol Pak Fabian, saya persilakan. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak Jalal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fabian. Saya Fabian, kalau dari asalnya dari Sulawesi. Ini nggak pernah mimpi untuk bisa bekerja di Saudi Arabia. Baqadarullah. Jadi asal dari Sulawesi. Dan sekarang alhamdulillah bekerja di salah satu petrochemical di Arabia. Dan alhamdulillah, jadi secara garis besar, terutama kota Jubel adalah kota industri terbesar di Saudi Arabia, karena di sini meliputi petrochemical, terus pembersihan atau support industri kayak pabrik besi, pabrik bahkan pabrik kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit ada di Jubel, pabrik water treatment terbesar juga ada di Jubel. Jadi secara tidak langsung Jubel menjadi kota, ya kata Pak Jalal itu kota magnet untuk menarik warga Indonesia untuk bisa bekerja, mengambil pengalaman di luar dari magnet Mekah dan Madinah. Jadi, nah itu salah satu background saya di Jubel. Dan kalau saya tarik flashback ke belakang, sebetulnya Jubel itu baru, kalau saya bisa bilang, sekitar tahun 90-an, di saat krisis ekonomi melanda Indonesia, itu banyak eksodus dari warga negara Indonesia yang mencoba peruntungan bekerja di luar negeri. Karena kita merasakan sendiri efek dari krisis ekonomi di Indonesia, membuat pekerja-pekerja Indonesia berpikir untuk mencoba peruntungan, walaupun banyak kisah-kisah yang menakutkan. Mungkin sebagai orang mendengarkan, wah enak kerja di luar negeri. Tapi kalau dibandingkan dengan luar negeri, dengan Qatar, Emirat, pada saat itu gambaran Saudi Arabia sangat menakutkan. Karena ya kita lihat sendiri dari data-data yang masuk, penyiksaan lah, kasus inilah, kasus pembayaran gaji yang tidak tepat. Tapi karena krisis ekonomi yang begitu besar, membuat keberanian sebagai masyarakat untuk eksodus. Jadi itu dari tahun 96 itu sampai 98 puncaknya itu, kita ada, kalau ke dalam bahasa orang-orang petrochemical itu bedol desa, dari pabrik-pabrik chemical di Indonesia itu eksodus ke pabrik-pabrik yang ada di Jubel. Dan Jubel pada saat itu juga sedang melakukan proyek-proyek besar. Jadi ada beberapa perusahaan yang mencoba membuka kesempatan, seperti Tasni pada saat itu membuka kesempatan, Sabik membuka kesempatan merekrut, yang selama ini mungkin
manpower yang mereka dapatkan itu hanya dari India, Filipina, Bangladesh, bahkan Eropa. Dan alhamdulillah setelah mereka mengetahui ternyata Indonesia itu tidak hanya sektor lokal, maka Indonesia juga punya banyak sektor-sektor informal tenaga kerja yang dibandingkan dengan tenaga-tenaga dari luar cukup, kalau saya bilang cukup murah biaya pengeluaran yang mereka keluarkan, tapi manfaat yang mereka dapatkan cukup banyak. Jadi dari tahun 98 itu terus meningkat eksodus pekerja Indonesia yang datang ke Jubel. Puncaknya itu sekitar tahun 99 2000 itu hampir sekitar 600 orang tenaga kerja Indonesia yang terdaftar di Jubel dari sektor formal. Tapi beriring berjalannya waktu, karena yang orang dengar mungkin enak kerja di luar negeri sektor petrochemical, tapi tidak tahu ada gambaran bahwa ternyata tidak semua orang yang datang ke Jubel itu sukses. Ada yang baru sebulan minta pulang, ada yang baru 3 bulan minta pulang, bahkan ada yang dipaksa untuk bekerja tidak mau. Ya, cerita-cerita seperti itu tidak semua kita dengar. Jadi sebagai gambaran bahwa hal pertama yang harus kita siapkan yaitu mental dalam bekerja. Kedua, skill yang harus kita persiapkan. Karena selain kita bekerja sebagai tenaga ekspatriat, kita juga membawa nama Indonesia. Jangan sampai kita dianggap sebagai tenaga yang tidak profesional, tenaga yang kalau bahasa kita jangan sampai malu-maluin lah kita datang ke sini. Kita datang ke sini sebagai tenaga yang betul-betul bisa memberikan kontribusi. Dan itu alhamdulillah bisa terlihat banyaknya Indonesia warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih bisa bersaing dengan negara-negara yang notabene penyuplai tenaga kerja terbesar. Bahkan dengan negara-negara Eropa, kita tidak sekalah kualitas tenaga kerja kita yang ada di Saudi Arabia. Kurang lebih seperti itu Pak Jalal. Jadi saya harap sih dengan event ini kita bisa memberikan informasi bagaimana sih cara-caranya, bagaimana mempersiapkan mental sebelum kita berangkat ke sini, karena persiapan itu bukan hanya sebatas skill, kita harus persiapkan mental yang lebih besar. Kalau boleh Pak Fabian ya, Bian atau Fabian namanya? Yang lengkapnya Fabian Fabian. aja lah. Ya Pak Fabian. Ya. Pengen tahu sih sebenarnya waktu pengalaman Fabian berangkat itu prosesnya gimana? Ribet nggak? Harus ke Jakarta ngurus ini? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, jadi kalau proses pertama mungkin karena pada saat itu kita offline ya, jadi mulai dari penerimaan informasi itu kita harus giat karena masih menggunakan media koran, surat kabar. Jadi info-infonya harus kita cari dari surat kabar nasional seperti Kompas, terutama Kompas Sabtu. Kalau orang-orang petrokimia mereka sudah tahu, pasti kalau hari itu Kompas Sabtu muncul pada beli semua. Yang dibaca hanya lowongan pekerjaan. Jadi lowongan pekerjaan, dari situ kita mulai kirim-kirim email, menebar pesona lewat CV-CV yang kita dapatkan. Biasanya kalau sudah itu kita akan masuk 2 kelompok. Ada yang di dalam artian kita akan dipanggil sebagai calon tenaga kerja. Yang kedua waiting list. Nah kalau calon tenaga kerja yang dipilih oleh user, oleh perusahaan, itu semua biayanya dijamin oleh mereka, sampai ongkos dari contohnya dari Surabaya ke Jakarta, semua di hotel di Indonesia, di Jakarta juga di cover oleh mereka. Itu kalau mereka kita masuk dalam list mereka sebagai calon tenaga karyawan. Tapi kalau yang waiting list, yaitu harus berjibaku, ongkos sendiri, hotel sendiri. Tapi namanya rezeki kita kan tidak tahu, kita harus berusaha. Jadi saya bilang lagi, usahanya itu lebih ke dari proses pendaftaran, proses melewati misalnya dari 1.000 orang yang melamar, ternyata yang diambil cuma 10 orang. Dan itu kan pada saat itu juga mungkin kalau kayak macam saya, operator. Karena krisis ekonomi, saingannya bukan hanya operator, engineer pun ada yang berani menurunkan grade-nya dari engineer melamar sebagai operator. Bahkan dari manajer yang di Indonesia berani melamar sebagai operator untuk kerja di luar negeri. Jadi emang persaingannya sangat-sangat kuat. Tapi untuk sekarang saya lihat lebih mudah karena tidak lagi melalui jalur offline, kebanyakan sekarang malah masuk ke jalur online. Di jalur online nanti yang repotnya kita harus mengurus sendiri keberangkatan. Jadi sistem keberangkatannya itu semacam mandiri. Kita harus mencari sendiri agennya. Kalau dulu secara offline semua ditanggung oleh user yang sudah nyiapin
agen untuk mengurus semua keperluan kita kalau kita sudah lolos sampai kita tiba di Saudi Arabia. Begitu Pak Jalal. Pak Babian ini di Jubel di bidang semikal ya, petrokimia? Ya, saya di petrochemical. Dan alhamdulillah sudah 2 kali pindah. Yang pertama di polimer, terus saya pindah lagi ke sektor kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit menjadi media chemical yang biasa digunakan untuk obat-obatan, dan sekarang pindah lagi ke polimer lagi, ke petrochemical kembali. Ada berapa warga kita Pak di sana di Jubel? Sekarang kalau yang di sektor petrochemical yang kita punya data ada sekitar 200 orang. Itu dari beberapa perusahaan. Dan yang selebihnya 100 lebih itu ada dari sopir, dari Safco, dan yang sektor rumahan itu yang sulit kita data. Ya hanya KBRI pemerintah yang tahu sama Allah itu ya. Ya. By the way Jadi itu, Pak Pak Jalal. Febian, kemungkinan warga kita masih terbuka nggak bekerja di bidang yang sama di Jubel bersama rekan-rekan sekarang ini? Nah, itu sangat Pak, sangat terbuka, dan bahkan alhamdulillah sekarang mereka ini ada satu perusahaan yang sekarang secara aktif mencari tenaga kerja dari Indonesia. Karena saya bilang lagi tadi, mereka menginginkan tenaga Indonesia dibandingkan negara-negara semacam Eropa atau apa dengan biaya tinggi. Ternyata tenaga Indonesia itu banyak yang mau menerima dengan gaji rendah untuk bekerja di sektor petrochemical. Dan sekarang mereka lagi giat, dan sudah ada sekitar 10 orang Indonesia yang menghubungi saya untuk mencari-cari tahu tentang perusahaan ini. Saya bilang perusahaan ini benar adanya, tapi saya bilang pikirkan lagi konsekuensinya kalau kalian berani mengambil dengan gaji yang sangat murah. Jadi itu masih sangat terbuka Pak Jalal. Kesempatannya itu masih sangat terbuka. Oke, berarti sebenarnya tinggal bagaimana cara prosesnya Pak ya, dan mudah-mudahan Betul. dimudahkan. Dimudahkan insya Allah. Oke, baik Pak. Nanti kita sambung lagi. Saya mau beralih sekarang ke Pak Yoyo, Pak Yoyo Dwi Parinda. Assalamualaikum Pak Yoyo, masih bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Pak Yoyo, sekarang giliran antum nih. Saya dari teman-teman juga pengen tanya ini. Emang kalau kerja di luar negeri di bagian atau di bidang IT Pak, emang mudah atau sulit nggak sebenarnya Pak proses untuk bekerja di Saudi di bidang ini? Pengalaman Pak Yoyo aja. Ya Bismillah. Kalau dibilang mudah atau sulit sebenarnya ya gampang-gampang susah sih pengalaman saya. Saya kan 2 kali ke Saudi. Yang pertama ke Riyadh tahun 2017, baru aja saya orang baru ya teman-teman. Kemudian 2019 di Jeddah. Kalau bilang gampang di sektor telekomunikasi, terutama karena saya bekerja di telekomunikasi, itu ketika kita sudah punya relasi itu dan sudah terbuka peluangnya itu lumayan gampang, khusus untuk Saudi. Tapi ketika kita masih meraba-raba, maksudnya belum ngerti sama sekali lewat mana, nah itu yang mungkin saya bilang masih agak susah ya, karena memang kebanyakan itu lewat jalur rekomendasi. Contohnya sekarang ini saya diminta beberapa teman-teman untuk mencari orang, yuk tolong dong cariin contohnya saya sendiri kan saya juga resign ya, saya juga resign dari perusahaan saya sebelumnya, dan saya diminta bos saya untuk mencarikan orang pengganti gitu. Cukup susah untuk mencari pengganti dengan kualifikasi yang diminta. Tapi alhamdulillah dapat orang Indonesia yang akhirnya sekarang di Saudi menggantikan saya gitu. Nah, sebenarnya masih banyak peluang. Kemudian ada lagi peluang yang lain dari teman saya yang lain, minta tolong dicarikan orang Indonesia juga ataupun yang kamu kenal dan recommended gitu. Nah, di situ yang kadang tuh teman-teman yang lain mungkin kan pengen ke Saudi, tapi kan belum tentu kita saling kenal yang pertama. Yang kedua, kalaupun saya bisa rekomendasikan belum tentu lolos, karena banyak sekali teman-teman saya yang sudah saya rekomendasikan juga nggak lolos karena persyaratan yang diminta, memang kualifikasi yang diminta memang tinggi. Jadi sekarang tuh memang kalau saya bilang ya gampang-gampang susah tadi ya. Tapi kalau dilihat dari kesempatan di Saudi sendiri masih banyak membutuhkan tenaga kerja ya di bidang IT Pak ya? Masih dibutuhkan tenaga kerja Mas. Tapi memang ada challenge, jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa Saudisasi ya, dalam artian mereka kan memiliki tujuan untuk
terutama pekerjaan bidang tertentu untuk mempekerjakan warganya gitu ya dengan maksimal. Jadi itu challenge juga untuk maksudnya kita sebagai ekspatriat ya. Tapi terbuka atau enggak masih terbuka. Oke, Pak. Tadi disebutkan salah satu caranya itu rekomendasi. Tapi kalau vakansi yang terbuka secara umum, misalnya diumumkan lewat website atau lewat channel-channel lowongan pekerjaan informasi loker itu ada, Pak, untuk IT di Saudi ini? Iya banyak. Jadi teman-teman kalau misalkan akses untuk ke IT dan telco ya, untuk contohnya dari portal LinkedIn ya, dari LinkedIn ya. Nah, misalkan teman-teman sudah sering update CV ataupun update profile di LinkedIn, itu bisa di-maintain teman-teman, karena itu salah satu yang mungkin dulunya kita nggak terlalu efektif gitu ya. Apa sih LinkedIn gitu kan? Nah, itu cuma buat medsos. Enggak kok, banyak banget. Dan saya sendiri dan banyak teman-teman yang udah membuktikan gitu bahwa di LinkedIn itu memang proporsinya itu kalau bisa dibilang kecil, tetapi ada peluang di situ. Jadi teman-teman main statistik aja. Artinya sering-sering rajin-rajin apply gitu. Sehari anggap aja apply 3 kali, nggak masalah. Jadi main statistik. Kalau misalkan teman-teman anggap 5% chance untuk dapat interview ya, 5% kemungkinan untuk dapat interview, berarti teman-teman harus apply minimal 100 kali gitu kan. Nah, jadi jangan anggap cuma cukup 10 kali nanti berharap supaya dapat offer, jangan seperti itu teman-teman. Bahkan senior kita itu ada yang nge-apply lamaran itu sampai 2000 kali dalam 1 tahun. Jadi kita main di usahanya maksimal gitu teman-teman. Jadi memang dari situ tuh kita kelihatan juga sih, dalam artian selain apply juga kita harus maksimalin, CV kita juga harus diperbaiki, kitanya juga harus sesuai yang diminta. Misalkan lowongan IT ya kita sesuaikan sesuai kriterianya gitu. Tapi juga jangan sampai bikin-bikin gitu ya, CV-nya dibikin-bikin, enggak, tapi kita sesuaikan seperti template, karena kan CV kan punya template ya teman-teman ya. Yang harus kita requirement-nya harus kita sesuaikan. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman. Yang pertama, sebenarnya saya mau share nih screen kalau misalkan udah bisa. Yang Apa bisa langsung, Pak, dari sana? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang pertama sebenarnya step-nya itu misal lakukan ya. Jadi saya dari sini aja. Yang pertama itu persiapan CV dulu teman-teman. Jadi sekarang itu udah banyak banget jasa untuk memperbaiki CV dan murah-murah. Jadi teman-teman kadang-kadang tuh CV kita tuh masih jadul. CV zaman dulu lah, yang pakai Word, Microsoft Word dengan template zaman dulu. Nah, itu tolong sekarang itu udah banyak lah template yang warna-warni, walaupun teman-teman nggak perlu beli pun nggak apa-apa. 50.000 kalaupun mau beli itu udah bagus sekali. Saya sendiri dulu juga waktu bikin 50.000 teman-teman cukup, dan itu sampai sekarang saya pakai. Jadi pertama perbaiki CV sesuai dengan format yang kekinian lah, yang bagus. Kemudian melamar pekerjaannya kalau bisa punya rekomendasi lebih bagus tadi ya, karena bukan berarti rekomendasi itu harus pasti lolos, enggak. Rekomendasi itu biasanya cuma ketika kita punya kesempatan interview gitu kan. Setelah interview nanti berapa kali, bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Biasanya Saudi itu kalau pengalaman saya 3 kali. Baik, Pak Yoyo, mohon maaf sebelum diteruskan, biar nanti Ya. itu juga jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini. Ya. Saya mau lanjut dulu ke rekan yang lain, nggak apa-apa, Pak, Boleh, ya? boleh. Ya. Boleh. Silakan. Baik, sebelum saya lanjut ke Pak Muhammad Asad, saya ingin ngajak yang di depan saya nih, yang ada di offline di saya ini, biar kebagian dan tidak bosan dengar ya, sekali-kali ngobrol juga bergantian supaya lebih hidup dan tidak bosan ya. Baik, ini saya mulai dari mana nih? Dari Pak Nando? Ya, tafadhol. Sekarang saya akan silakan Pak Nando. Beliau ini bekerja di Toyota Abdul Latif Jamil. Pertanyaannya gini aja Pak, simpel Pak. Waktu kerja atau berangkat kerja ke Arab Saudi ke Toyota, apa sih Pak persiapannya? Yang real dan fakta pengalamannya. Oke, bismillah. Nah, oke, sebelumnya saya pengen perkenalan dulu ya. Nama saya Fernando, biasa disebut Baba Abu Farhan atau Baba Farhan. Saya bergabung di perusahaan Abdul Latif Jamil yang bergerak di bidang otomotif, after sales gitu ya, kayak ya semacam bengkel gitulah. Semenjak tahun 2005. Jadi udah lama banget ya. Jadi waktu itu
mungkin prosesnya ya mungkin sama kayak teman-teman yang lain lewat, kalau dulu belum ada online ya, masih offline. Kita ada lowongan pekerjaan, saya juga dapatnya dari teman, jadi teman-teman rekan kerja gitu, mereka ngasih info, terus ya udah kita ngasih CV, terus wawancara tes, akhirnya lolos gitu. Waktu itu kemana Ke mengajukan CV-nya? perusahaan ya, PT Yanbu Al-Bahar Oh, Recruitment. jadi ada PT di Iya, Indonesia yang iya, ditunjuk untuk rekrutmen pekerja Toyota. iya. Emang Sampai dari dulu sih begitu oh iya. prosesnya. Ya. Sampai sekarang gimana? Apakah masih berlangsung seperti itu atau ada perbedaan? Sepertinya masih, tapi mungkin untuk sekarang karena Saudisasi ya. Hmm. Jadi technician dari Indonesia masih belum dapat kesempatan gitu. Soalnya perusahaan kami lebih mementingkan Saudisasi gitu. Jadi perusahaan juga kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kejuruan Saudi, ya? iya kejuruan. Hmm. Jadi mereka lebih prefer ngambil orang-orang Saudi gitu. Tapi masih ada sih kadang masih dapat info lowongan pekerjaan kalau emang urgent banget, perusahaan masih membutuhkan gitu. Mereka masih mengeluarkan visa untuk orang-orang asing gitu. Oke, tadi disebutkan Saudisasi berarti mulai banyak warga Saudi yang mengisi Iya, bidang pekerjaan yang sebelumnya dari kita banyak yang datang ke sini ya. iya, Waktu betul. proses itu apakah ada biaya yang dikeluarkan, Pak? Untuk saya saat itu saya harus mengeluarkan biaya hanya untuk paspor dan tes kesehatan saja. Yang lainnya berarti ditanggung oleh Yang lainnya perusahaan. ditanggung perusahaan. Tadi terkait dengan proses ya, proses Iya, berangkatan ternyata tidak ada biaya yang diminta kecuali iya, untuk paspor dan paspor dan kesehatan. tes kesehatan. Sedikit aja Pak, pengalaman selama di awal kali masuk ke Saudi bekerja gimana Pak? Apakah ada kesulitan, hambatan dengan background-nya? Waktu datang pertama kali itu, saya itu datang ada berapa rombongan ya? Ada mungkin 3 atau 5 orang itu. Terus datang ke Saudi, terus dipisah-pisah sesuai branch masing-masing. Karena ada yang di Kota Khobar, di Dammam, dan kebetulan saya ditempatkan di Al-Hasam. Dan pada saat itu saya sendirian di Hasam. Di kota Hasa Di sendirian, nggak ada ada teman yang sendirian lain. ya. Oke, Emang benar-benar sendiri. ada Jadi kesulitan Pak ya? ya karena kan di awalnya emang bahasa itu perlu, bahasa Inggris paling tidak itu perlu ya. Buat alat komunikasi dengan itu, karena Arab saya masih belum lancar. Ya mungkin harus bahasa Inggris itu harus benar-benar Modal awal ya? modal awal ya. Awalnya emang saya masih ada komunikasi dengan orang-orang Filipina yang waktu itu udah bekerja di sini. Saya masih bisalah adaptasi gitu. Karena ya komunikasi itu yang penting kan. Sampai berkemudian hari terus ada orang Indonesia yang datang lagi. Jadi ada temennya gitu istilahnya. Oke, saya akan banyak pertanyaan lagi, tapi Ya, saya alihkan dulu kepada yang oke, lain, siap. biar nanti kebagian satu sama lain. Terus nanti juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari yang mengikuti Zoom ini, harus siap menjawabnya nih Pak. Oke, siap. Pak Muhammad Asad, ditunggu dulu ya, sabar ya. Saya ingin ke perawat nih. Saya ingin bertanya kepada siapa nih, antara Bu Pipit sama Bu Reni. Baik, pertanyaannya gini Bu. Ibu kan ditugaskan atau bekerja sebagai tenaga medis di Arab Saudi. Di Indonesia kan masih banyak dibutuhkan, Bu ya. Kira-kira begitu ya. Apakah memang ada motivasi lain kenapa harus ke Saudi untuk menjadi pekerja tenaga medis? Apa kira-kira yang menjanjikan yang lebih menarik gitu sehingga mau berangkat ke sini? Silakan Bu Pipit dan gantian saja. Tafadhali. Nama saya Putri Kaloka. Saya akan jawab pertanyaan di Bapak. Motivasi saya waktu itu, kenapa saya ingin memilih ke Saudi?
Salah satunya yaitu untuk sebagai batu loncatan jika saya nanti ke negara lain, at least saya sudah punya pengalaman. Selain itu, siapa yang nggak tahu Saudi Arabia ya Pak ya? Semua orang tahu, apalagi sebagai muslim. Sebagai batu loncatan juga untuk menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Dan setelah itu juga, siapa yang tidak tergiur dengan gaji besar di Saudi? Soalnya yang kita tahu, tenaga kesehatan maupun bidan ataupun perawat, gaji di Indonesia itu masih minim. Jauh dari kata minim. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya dengan Saudi. Jadi, banyak Oke. signifikan banget. Dan Bu Reni sekarang. Kira-kira waktu proses berangkat harus bagaimana untuk menjadi tenaga perawat di Saudi ini? Berangkat masih tahun 2016, tapi belum ada offline. Memang juga penting juga untuk informasi yang harus apa yang kita siapkan ya. Termasuk untuk masalah Saudi Konsil. Saat itu belum banyak yang jauh. Jadi kita berangkat modalnya paspor, tes, bahasa Inggris, Grammarly. Memang kita dididik untuk belajar secara teknik untuk menyelesaikan beberapa soal untuk tes Saudi Konsilnya, tapi secara rules-nya belum terlalu diarahkan. Kalau sekarang alhamdulillah sih lebih baik saya rasa. Waktu itu tahu informasi ada lowongan kerja sebagai perawat itu bagaimana? Apakah dari pemerintah ada ada semacam dari agensi menawarkan informasi, memberikan informasi? Agensi ini berbentuk apa ini? Apakah PT penyaluran tenaga kerja gitu ya? Banyak bentuknya, ada yang berupa PT, ada berupa perorangan, jadi kayak calo juga. Oke, waktu itu tahunya dari mana kalau Bu Pipit? Saya dari Facebook. Oh, informasi dari media sosial bahwa ada lowongan kerja di Saudi. Tapi itu menjamin nggak kira-kira bukan tipu-tipu atau main? Karena ya Pak ya, kalau masalah di kantor itu ada yang mana benar-benar real, ada juga yang emang cuma nipu juga Pak. Jadi nggak semuanya benar, nggak semuanya. Itu yang di medsos ya kayak begitu informasinya. Sama Bu Rina juga. Kalau saya sebenarnya kayak mereka enggak sih. Jadi ada direktur saya dulu, direktur di kampus saya, di prodi saya, dia menawarkan, kamu mau nggak? Nah, sebelumnya belum Saudi, malah Taiwan yang ditawarkan. Kalau saya mau aja ya, karena saya jujur. Dan itu fresh grade saat itu. Terus saya bilang ke orang tua belum setuju kalau itu, carilah kita ke Saudi. Dari direktur saya ini ngasih saya kontak person yang sebenarnya belum ada hubungannya banget nih. Ada kontaknya doang, dia di Bogor, kamu cari orang ini. Buta-buta, sedangkan nggak ada online ya Pak, saya nggak pernah lihat dia orangnya bagaimana. Nekatlah saya ke Bogor saat itu. Ya, dari Kediri ke Bogor langsung saya ketemu dengan orang ini, sponsor. Dia memang sponsor dan trainer. Yang saya sebutkan, ya jadi Al-Safa, yang sekarang jadi Al-Safa itu. Jadi kita di situ di training dari English, Grammarly dan Tenses perlu ya. Terus habis itu kita dididik juga untuk belajar-belajar yang perlu kita persiapkan. Ya memang sih kayak yang nunggunya juga saya agak lama saat itu karena ada banyak yang masalah. Ada protes katanya mic-nya kurang dekat. Oh, ya. Pertanyaan terakhir ya sebelum saya pindah ke Pak Muhammad Asad yang sudah menunggu di online. Sebagai tenaga perawat di Arab Saudi, oke, kira-kira masih dibutuhkan nggak sih perawat untuk kerja di Arab Saudi dari teman-teman Indonesia? Bagaimana caranya supaya bisa berangkat ke sini untuk perawat? Kalau untuk saat ini banyak loh yang kayak sponsorship yang mencari bahkan. Ya. Dan itu jelas. Bahkan ada beberapa rumah sakit. Kalau buat kita yang sudah di sini kan gampang untuk transfer. Tapi yang buat di Indo, sekarang sudah ada beberapa sponsorship yang bisa dipercaya. Untuk saat ini yang lagi terbesar di Indonesia, mungkin hampir semua orang tahu ya. Itu ada di kayak yang Raza, Donors, dan beberapa Al-Safa trainer, and also dari ada namanya Bapak Sugi. Itu dia juga akan membantukan. Banyak kok sebenarnya kalau kayak gitu. Masih banyak untuk sponsorshipnya kayak gitu. Kalau untuk PT-nya langsung, kurang ini karena kebanyakan mereka langsung personal to personal yang kalau informasi loker dari medsos masih bisa nggak kita ikutin untuk zaman sekarang saat ini? Bisa ya. Untuk mencari tahu dan kehati-hatian agar tidak terjebak misalnya itu penipuan atau hoax untuk mencari keuntungan. Sebenarnya, caranya gimana kira-kira mengidentifikasinya? Mbak Pipit yang pernah dari Facebook nih. Gimana cara mencarinya kemarin untuk dideketin mic-nya ya. Kalau dulu saya memastikannya pertama saya datangi dulu kantornya Pak. Kantor di kantor Indonesia. Di Jakarta ya. Oke. Dulu saya sebutkan apa jangan. Nggak apa-apa. Dulu
Itu saya pertama ikut interview di PT Tim. Tebar Insan Mandiri itu sekarang masih ada atau enggak ya? Saya berdua sama Mama datangin ke Jakarta untuk memastikan kantor ini benar apa enggak. Dan benar apa enggak, maksudnya nanti anak saya akan ditempatkan sesuai di rumah sakit atau nanti dia akan di rumah. Setelah itu, setelah kita cek kebenarannya, mereka pertama minta data-data dulu. Dan semua data seperti dokumen ijazah, STR, CV. Tapi saya nggak kasih, soalnya saya belum begitu yakin sebelum saya melakukan interview. Nah, qadarullah setelah itu saya melakukan interview dan alhamdulillah belum lolos. Jadi nggak langsung mulus langsung ke sini ya? Enggak, Pak. Ada prosesnya. Setelah itu mereka menyarankan untuk melakukan English course ke Kota Kediri, Pare selama 1 bulan. Setelah saya melakukan English course 1 bulan. Kenapa baru bahasa Inggris? Sementara kita kan negara Arab ya, bukannya bahasa Arab yang dipelajari atau disiapkan untuk pergi ke Arab Saudi ini? Ini loh Pak, walaupun kita bekerja di negara Arab dengan dialognya sehari-hari Arab, tapi kan kita bukan bekerja dengan warga Arab saja. Arabnya. Jadi itu bekerja dengan dokternya. Dokter walaupun mereka Saudi, tapi mereka tetap komunikasinya dengan bahasa Inggris. Kita juga komunikasi dengan yang lainnya, dengan nurses, nah semuanya itu pakai bahasa Inggris. Artinya ini juga sama ya, hampir identik dengan yang dijelaskan oleh Pak Fabian tadi, bahwa memang bahasa Inggris, Pak Nando juga bilang bahasa Inggris juga di persiapan. Padahal kita kira ke Arab harus bahasa Arab, ternyata enggak. Apalagi nanti kalau kita ingin dengar pengalaman dari Pak As'ad ini, kita ingin tahu ini beliau saat ini sebagai Ketua IATMI, nanti boleh dijelaskan ya Pak As'ad, dan bisa diceritakan juga pengalaman bagaimana sih kerja di tempat yang kita tahu sendiri ya terkenal sebagai perusahaan minyak terbesar di dunia. Siapa yang nggak tahu Aramco? Oke, kita dengar penjelasan dan barangkali kalau mau memberikan bocoran lowongan kerja yang bisa kita tempati di sana ya silahkan Pak As'ad, tafadhol masykurah. Sekali lagi Mas Jalal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Salim As'ad, saya berasal dari Makassar. Saat ini bekerja sebagai geologis di Saudi Aramco, alhamdulillah. Sebenarnya ini adalah kedatangan saya yang kedua bekerja di Saudi. Tahun 2001 sempat bekerja di Al-Khafji di perbatasan dengan Kuwait. Kemudian keluar, pindah ke negara lain, dan 2013 akhir, alhamdulillah masuk lagi ke Saudi, dan sampai sekarang. Terpilih sebagai Ketua IATMI, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, awal tahun ini, di mana terdiri dari 217 orang, kurang lebih anggota profesional, yang bergelut di bidang perminyakan. Ada yang dari Aramco, dari Islam Bersih, dari Baker, dan dari perusahaan-perusahaan service company, baik yang lokal maupun yang dari perusahaan asing. Kita terbagi dari downstream dan upstream, yang mana kita semuanya majority bergerak di bidang perminyakan. Ada di tempat saya sendiri ada banyak disiplin ilmu. Saya sebagai geologis ada yang bekerja di core area. Kita sebut core artinya dia geologi, geofisik, engineering, reservoir engineering, petroleum engineering. Ada juga yang bukan di core, artinya dalam bidang support. Jadi pergaulan kita di di Arab Saudi ini adalah menganggap bahwa kita ini sebagai perantau dan kita merasa senasib sepenanggungan. Di perusahaan sendiri tidak jauh beda ketika kita bekerja di Indonesia, utamanya di perusahaan asing ya. Di Indonesia saya pernah bekerja di ConocoPhillips. Itu tetap kita pakai bahasa Inggris dalam aktivitas sehari-hari, membuat laporan. Cuman dengan pergaulan kawan-kawan yang lain majoriti Indonesia. Bedanya di sini kan majoriti adalah warga pribumi, kemudian beberapa orang ekspat
kurang lebih 100 warga negara lebih lah yang ada di perusahaan saat ini. Nah itu kita punya job deskripsi sama, jelas. Sebagai geologis mengerjakan pekerjaan sebagai geologis, sebagai petrol engineer kerjakan pekerjaannya, dan lain-lain. Itu tidak ada jauh berbeda dari scope work yang kita sudah dibagikan. Adapun ketika bergabung di Saudi ini, waktu pertama kali itu lewat info dari online juga ya, dari teman. Kemudian melamar, ya waktu itu pengalaman masih 4 tahun, terus dibutuhkan seorang geologis pengalaman 10 tahun. Jadi modal nekat, modal bahwa saya percaya diri bisa, saya melamar. Dan alhamdulillah dipanggil untuk interview. Bahkan si agen yang mau membawa saya interview dengan perusahaan ini membocorkan pertanyaannya gitu. Bicara pertanyaan, karena mereka benar-benar butuh, dan ketika sudah bertemu dengan user, bisa menjawab. 3 bulan lewat masa probation, dan tinggallah di KFG sampai kurang lebih 5,5 tahun. Sementara untuk yang di Aramco, karena kita di hire sebagai experience hire, dan melihat dari total pengalaman, itu sudah seperti normal ya, tidak ada lagi tetap ada interview, waktu itu interview jarak jauh. Saya waktu itu kerja di Kuwait, kita teleconference, kemudian ketika di approve, diterima, semua pengurusan diurus oleh agen. Jadi disuruh pergi medical balik ke Jakarta semalam, balik lagi ke Kuwait. Jadi ya risiko mereka mau dari negara asal. Lalu paspor diuruskan juga ke Indonesia, dikirim, balik lagi dikirim lewat FedEx. Dan alhamdulillah proses kurang lebih makan dari sejak interview sampai tiba di Saudi itu kurang lebih 3 bulan. Dan semuanya di cover oleh perusahaan. Itu mungkin Mas Jalal yang bisa di-share. Ini Pak As'ad yang menjadi banyak pertanyaan barangkali ya, atau yang sering diobrolkan. Ada nggak ya perbedaan atau diskriminasi sebagai warga Indonesia dengan warga asing ketika bekerja di perusahaan internasional ya di Arab Saudi? So far mungkin dari mata orang lain itu melihat ada perbedaan ya. Tapi dari mata saya dan teman-teman itu kita merasa sama. Kita dianggap sebagai expert, dan permintaan pekerjaan tugas yang diberikan pada kita itu semuanya kita selesaikan dengan baik dan on time. Dan itu mereka memberikan apresiasi kepada kita. Jadi istilah ada perbedaan dari negara lain itu lebih bagus dari kita tidak merasakan ya. Karena job deskripsi kita sudah jelas, kita sudah diberikan tanggung jawab ini akan kamu kerjakan tahun ini, dan akhir tahun kita melaporkan apa yang kita sudah kerjakan, dapat penilaian, dan berikutnya ya ada bonus lah dari hasil yang kita kerjakan tersebut. Jadi itu berbalik lagi kepada individu atau perusahaan tempat orang lain kerja ya. Artinya memang bangsa kita Pak ya, warga kita Indonesia ini siap bersaing dan mampu ya bekerja di bidang yang menurut sebagian orang barangkali itu hanya orang-orang tertentu yang bisa diterima, atau ada seleksi yang tidak fair gitu. Ternyata kita juga berkualitas ya. Benar-benar Mas Jalal. Di YATMI ini kita ada banyak beberapa profesional. Ada yang status sebagai manajer di beberapa perusahaan service company, banyak status manajer. Kemudian di Aramco sendiri kita ada yang sudah status high level, mungkin bukan posisi manajer ya, tapi untuk posisi division head atau posisi sebagai supervisor atau company man di rig, itu sudah banyak kawan-kawan profesional Indonesia yang diakui dan dianggap sebagai mumpuni untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kita lihat beberapa saat ini banyak teman-teman ekspat dari Amerika atau dari negara lain yang keluar, itu kesempatan kita menunjukkan diri. Tentunya ini yang kita minta support dari KBRI ya, bahwa kita ingin menambah jumlah teman-teman yang bergerak di bidang perminyakan ini dengan mengajak yang ada dari Indonesia bahwa sebenarnya Indonesia ini, kita profesi Indonesia bisa memberikan kontribusi yang sangat
baik ke perusahaan yang ada di Arab Saudi tanpa ada diskriminasi yang kita hadapi selama ini. Alhamdulillah, jadi clear ya, kita sudah terkonfirmasi bahwa bangsa kita, warga negara kita ternyata bisa berbuat lebih Pak ya untuk hal yang sama dengan warga negara dunia yang lain. Benar Mas Hilal. Bahkan beberapa teman banyak mendapatkan penghargaan bukan cuma dari Saudi, tapi penghargaan dari internasional yang bekerja di Arab Saudi ini. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Sekarang saya mau lanjut dulu ke Pak Dudung. Sebelum nanti kita buka sesi pertanyaan. Baik Pak Dudung, pertanyaannya ini pamungkas nih. Karena setelah ini akan kita bahas atau kita terima tanya jawab dengan partisipan yang ada di Zoom ini. Pak Dudung sebagai tenaga atau sebagai orang yang bekerja di rekrutmen agensi ya untuk perekrutmen tenaga kerja asing di Arab Saudi dari negara-negara yang ada di dunia termasuk Filipina dan Indonesia sudah ada rekrutmen. Pertanyaannya gini Pak Dudung, kita tahu warga kita yang mau bekerja di Arab Saudi ini banyak cara dan berbagai usaha prosesnya. Sebenarnya secara umum Pak, untuk yang bekerja di sektor seperti perumahan, domestik, kemudian di restoran, di coffee shop atau di sebagai barista itu. Itu secara umum prosesnya gimana sih berangkat kerja ke Arab Saudi itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Dudung Abdul Mukti. Ya. Oh ya, maaf sebelah sini ya, maaf. Jadi langsung aja apa ya? Sebenarnya kalau mengenai proses khususnya saya paling bisa menjelaskan itu. Maaf sebentar. Sebenarnya Pak, mungkin bagi Pak Asad ya, mungkin kenal ada yang namanya Syarikah Baker ya, yang tadi Huge Baker gitu. Itu juga pernah sih ya, saya memproses dokumennya aja sih, hanya dokumennya aja, yaitu untuk pengambilan tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan Huge Baker seperti itu. Kalau menurut saya sih prosesnya itu sama ya kalau dari Indonesia, baik itu yang mungkin levelnya tingkat di perusahaan Aramco hingga yang levelnya tingkat matam atau restoran atau bahkan bovia gitu ya, seperti itu, atau bahkan sebagai labor biasa kalau menurut saya. Tapi karena apa? Karena semua format itu sama, semua format. Jadi kalau prosedur menurut saya yang prosedural maksudnya gitu, itu syarikah atau perusahaan yang ada di Arab Saudi itu harus membuat PK kan. PK perjanjian kontrak, kemudian agreement ya, agreement dengan perusahaan sini dengan pengerah tenaga kerja ya yang ada di Indonesia. Apapun itu nama PT-nya. Itu ada membuat agreement terlebih dahulu. Itu dengan PK. Jadi ada job order, bagiannya job order ya. Kemudian atau demand letter sama aja demand letter, kemudian PK-nya juga dan kemudian agreement. Nah, di agreement ini tercantum biaya pemrosesan seperti itu. Berapa biaya pemrosesan yang akan dibayarkan ke PT tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini di PK. Di PK antara company perusahaan itu yang akan mempekerjakan si worker tersebut dengan dengan si workernya tersebut ya. Itu ada pekerjaan sebutnya kesepakatan pekerjaannya kayak gimana dan lain sebagainya, gajinya juga di situ tercantumkan. Nah, untuk ininya GO-nya, job order-nya itu menjelaskan spesifikasi apa saja sih yang diperlukan oleh perusahaan itu, berapa jumlahnya dan untuk posisi apa dan berapa gajinya seperti itu. Nah, untuk proses ini itu khususnya ada beberapa hal yang harus tidak hanya begitu saja, jadi dalam arti harus ada stamp ya dari chamber, istilahnya Ghurfah Tijari bahasanya, pemerintah sini Arab Saudi, dan kemudian juga ada yang dari Khorijiyah dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Nah, ini juga harus ada tasdik, ada stamp dari kedua instansi ini yang ada di Arab Saudi. Kemudian setelah ready yang di Ghurfah Tijari dan juga yang di stamp itu di job order dan juga di agreement antara perusahaan sini dengan pengerah tenaga kerja yang ada di Indonesia seperti itu.
Nah, kemudian udah semua beres ini baru kemudian dimasukkan ke KBRI untuk verifikasi dan kemudian untuk dilegalisir oleh pemerintah Arab Saudi perwakilan yang ada di Riyadh ya, untuk KBRI Riyadh seperti itu. Nah, baru kalau udah beres ini baru dokumen untuk apa namanya untuk perekrutan tenaga kerja itu udah komplit seperti itu intinya seperti itu. Itu kayaknya kan ribet banget Pak ya? Atau mudah proses Kalau semuanya? kalau menurut saya sih ribet. Enggak ribet, maaf salah. Maksudnya tidak ribet, Pak. Tidak Oke, ribet. dari sekian proses yang dilakukan sebagai untuk menjadi tenaga kerja di Arab Saudi ya, Ya, kita sering dengar Pak, ada pihak yang meminta biaya sampai puluhan juta mm-mm. dari sponsor atau Mm. dari pihak lain yang membawa atau yang menggiring mereka untuk bekerja di Saudi. Mm. Nah, paling begini Pak, kalau masalah pembiayaan, terkadang begini, kalau yang saya perhatikan ya, ini perhatikan itu karena ada beberapa istilahnya user ya, user itu ada yang kalau saya bisa memberikan klasifikasi 3 klasifikasi ya. Pertama yaitu yang total keseluruhan biayanya itu dari user. Itu ya, seperti itu. Nah, ini berarti semua di-cover. Jadi mungkin yang di Indonesia si pekerja tuh hanya dia ngurus paspor dan kemudian hanya medical. Hanya itu. Nah, ini karena semua udah di-cover, biaya lain-lainnya itu udah di-cover oleh si user. Nah, kedua, ada yang kadang-kadang 50-50. Misalkan saya sebut aja beginilah, untuk kalau menurut saya pribadi, biaya pemrosesan itu mungkin maksimal. Ini di angka maksimal ya. Ya, ada yang di bawah lebih murah daripada ini. Yaitu $2.500 US dollar. 2.500 US dollar. Nah, ini kalau misalkan 50-50 itu berarti hanya setengahnya itu dari user dan setengahnya itu dari pekerja. Makanya itu yang kemudian kadang-kadang itu mohon maaf kadang-kadang ada di markup oleh mungkin katakan calo ya. Kenapa harus ada calo? Karena mungkin pihak PT itu mungkin membutuhkan bantuan kepada orang untuk menginformasikan bahwasanya ada lowongan kerja dan kemudian ditambahkan oleh mereka seperti itu. Ini kita bisa cari tahu nggak di mana sih informasi loker yang banyak ke Arab Saudi? Lewat mana gitu? Boleh saya tambahkan satu lagi Pak? Boleh, Tadi ya. silakan. Tadi kan baru 2 ya. Yang ketiga ini ya. Terkadang ada juga yang total dari pekerja. Biayanya. Jadi si user ini hanya mengeluarkan visa saja. I have visa, saya punya visa nih. Kemudian dia kirim ke PT. Tapi saya nggak provide biaya proses misalnya kayak gitu. Dan itu ada yang mau tetap dari Indonesia ada yang mau ya para pekerja. Nah, itu semuanya Meskipun membayar ya. meskipun mereka bayar gitu. Oke. Seperti itu. Nah, itu jadi ada tiga hal ya untuk masalah jenis. Kebanyakan sih kalau emang benar user itu butuh tenaga kerja yang benar-benar butuh ya mereka akan cover semua biaya. Kita sudah dengarkan ini dari 1, 2, 3 ada sekitar 8 narasumber ya. Kali ini kita akan buka forum tanya jawab dan teman-teman yang tadi sempat mencurahkan isi hatinya atau sharing informasi terkait pekerjaannya, saya mohon untuk siap juga menjawab. Dan ini sudah ada sebenarnya yang sudah masuk pertanyaan lewat teks. Boleh saya bacakan di sini. Oh ya Pak Asad ya masih hadir ya. Kali ini ada pertanyaan yang langsung menuju ke Pak Asad nih. Saya akan langsung duluan ini pertanyaan yang akan saya dulukan. Pertanyaan gini Pak, apakah di Arab Saudi, oh maaf ini bukan kelautan. Afwan, izin bertanya dari Ahmad ya, Mutihullah. Saya lulusan teknik geologi, sangat berminat berkarir di Saudi, terutama di bidang perminyakan dan pertambangan. Tapi saya lihat lowongan yang tersedia di Aramco dan Ma'adin cenderung mid senior level. Pengalamannya di atas 10 tahun. Apakah ada kesempatan yang terbuka buat fresh graduate atau yang baru berpengalaman di bawah 5 tahun? Wah, pertanyaannya bukan satu, Pak. Banyak nih. Apakah ada tips-tips yang untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan di Saudi? Nah, ini mungkin bisa dijawab dengan yang lain ya, bukan Pak Asad saja. Maaf, kalau jawaban saya sudah dijelaskan sebelumnya. Jazakallahu khair, karena dia baru gabung. Pertanyaan yang pertama aja silakan Pak Asad, mungkin bisa diberi pencerahan. Tafadhol, Pak. Terima kasih. Kalau menanya peluang kerja di Arab Saudi perminyakan tetap ada ya. Cuman seperti tadi kata pembicara sebelumnya, Saudisasi sekarang lebih banyak digalakkan. Jadi mostly yang
engineer atau fresh graduate dari orang pribumi sendiri, itu sekarang mereka sudah banyak yang mengisi beberapa posisi-posisi di yang mungkin kayak seperti geologi, geofisika, petrol engineer. Mereka baru balik semua dari luar negeri, bahasa Inggris mereka bagus, apalagi didukung sama teknikal dari Amerika dan Eropa. Jadi untuk bersaing sama mereka mungkin agak sedikit berat ya, karena proses dari government atau kerajaan sendiri meminta supaya Saudisasi ini digalakkan. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya bilang tetap ada peluang? Jadi jangan mentarget dulu perusahaan besar, bisa melamar ke perusahaan-perusahaan kecil di Arab Saudi atau di negara-negara lain, dan itu tidak menutup kemungkinan dengan pengalaman 2-3 tahun, selama kita percaya diri dan bisa mengerjakan apa yang kita diberikan, itu bisa jadi. Pengalaman saya sendiri, karena pengalaman 4 tahun saya sudah bekerja di KAFJ, dan tinggal sampai hampir 6 tahun di sana tanpa ada masalah. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah jangan langsung mau dari pengalaman masih fresh, kemudian mau langsung di perusahaan besar. Masih banyak perusahaan kecil, lebih banyak pekerjaan, tanggung jawab yang kita diberi akan meningkatkan banyak pengalaman, supaya dari, misalnya seperti, kalau kita S1, itu kan kita banyak tahu tuh, ilmu-ilmu pelajaran semua yang dikasih. Ketika kita master atau PhD, itu kita dikasih cuma satu, itu aja yang dikerjakan. Nah, kalau kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan, mulai dari operation, kemudian study, kemudian interaktif dengan beberapa disiplin ilmu yang lain, itu membuat kita lebih percaya diri. Kamu bisa kerjakan ini nggak? Seperti pengalaman saya dulu ya. Kamu bisa kerjakan ini, oh saya bisa. Kamu bisa kerjakan pressure analysis, saya bisa. Padahal dalam hati, oh ini baru pertama kali saya ditanya nih. Saya langsung sesudah bilang saya bisa, saya datangi kawan Indonesia yang lain yang ahli di bidangnya, terus saya belajar. Lalu saya datanglah ke bos saya, ini yang saya kerjakan. Not so bad, dia ngomong gitu. Jadi percaya diri dan bertanya kepada orang yang mampu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak bisa dengan pengalaman 1-2 tahun ke luar negeri, tetapi lebih baiknya kalau pengalaman kita di dalam itu diasah dulu, dan kita punya kemampuan technical skill yang lebih matang, baru kita keluar. Itu pendapat saya. Baik, itu ternyata ilmu percaya diri itu penting. Harus, Pak. Dan selalu Harus, Pak. terus jangan bernyerah Pak ya, untuk terus belajar dan mencoba mencari pengalaman yang baru. Betul, betul. Pertanyaan kedua ini Pak, ini kayaknya pertanyaan yang tadi sempat mau dijelaskan oleh Pak Yoyo. Kalau Pak Yoyo masih bersama kita, tolong mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan ini Pak. Tips ya, tips-tips untuk memudahkan mendapat pekerjaan di Arab Saudi. Silakan Pak Yoyo kalau masih bergabung sama kita. Halo, Cek. Ya, itu Pak. Ya. Pertanyaannya tips Pak, bagaimana supaya memudahkan bekerja di Arab Saudi? Mungkin tadi yang mau dijelaskan sama Pak Yoyo tadi. Silakan Pak. Oh iya, boleh. Ya, karena mungkin dari apa yang saya tahu dan teman-teman sekitar yang mungkin bisa teman-teman coba juga. Tipsnya itu sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman untuk apply di negara lain ataupun Saudi. Jadi tadi yang pertama teman-teman perbaiki CV dulu ya. Jadi CV-nya kalau misalkan masih ada yang perlu diperbaiki pertama. Kemudian yang kedua teman-teman juga bisa melamar sesuai dengan rekomendasi. Kalau misalkan teman-teman ini sekarang kenal dengan para pembicara di sini, dengan Pak Asad, Pak Fabian dan teman-teman yang lain, mulai tuh sok kenal sok dekat, bisa jadi pembuka juga tuh untuk ya kan, mungkin beliau-beliau ada lowongan pekerjaan akan mungkin bisa di-share nantinya gitu. Dan teman-teman yang lainnya. Kemudian yang lain bisa juga dari portal perusahaannya langsung ataupun dari sosial media. Tapi tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi pastikan itu adalah lowongan yang resmi, dan teman-teman juga bisa mainkan statistik tadi. Jadi enggak cuma sekali apply kemudian berharap langsung dapat balasan gitu ya untuk dapat posisi tersebut. Jadi mainkan statistik untuk apply sebanyak mungkin. Kemudian mungkin nggak kalah penting juga seperti yang beliau sampaikan Pak Asad tadi, perkaya experience ya, pengalaman di Indonesia. Minimal menurut saya juga 2-3 tahun di Indonesia, supaya lebih banyak pengalaman yang bisa kita masukkan di CV,
Karena kebutuhan sekarang di Saudi itu jujur saja ya, karena Saudisasi. Jadi yang dibutuhkan itu memang level skill, high skill ya teman-teman, yang memang dibutuhkan sekali gitu, level expert gitu untuk engineer ya. Jadi untuk engineer yang memang dibutuhkan tuh yang itu, yang high level. Sementara apa namanya, untuk fresh graduate mungkin ya seperti yang kita tahu akan kalah bersaing gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman memperkaya diri untuk apa namanya, banyak mungkin experience di Indonesia gitu. 3 tahun minimal insya Allah bisa sih. Mungkin itu saja sih dari saya, pendapat saya Pak. Terima kasih Pak Yo. Ini menjawab juga pertanyaan dari Aji ya, sama. Jadi minta dilanjutkan tips bagaimana mencari lowongan pekerjaan melalui LinkedIn, update CV dan seterusnya. Kita lanjut ke Pak Bagus. Ini ada teman kita Bagus yang bertanya, pingin langsung katanya, atau pingin dengan suara, silakan di request unmute. Akan saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Silakan diminta apa namanya. Assalamualaikum Pak, suara saya jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum, ya terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Pak. Boleh, Jadi silakan. agak cerita dikit Pak. Jadi per tanggal 29 Mei kemarin saya dapat walk-in interview langsung di Jakarta buat posisi sebagai barista di Saudi, di salah satu franchise coffee shop terbesar di Saudi, khususnya di kota Riyadh. Dan sampai sekarang per tanggal 16 September interviewnya kan langsung sama user, sama recruiter langsung dari Saudinya, sama recruiter di sini. Nah katanya alhamdulillah ya udah keterima, saya udah langsung kemarin tuh dapat tanda tangan job offer juga di sana, langsung dikasih job offer. Dan sekarang katanya lagi pengurusan visa sih Pak. Cuman kan udah berjalan dari mungkin Juni sampai bulan ini tuh visanya belum keluar sih. Jadi untuk posisi kemarin tuh untuk Kuwait dan juga untuk Saudi. Saya tanyakan ke recruiter di sini, katanya baru Kuwait aja, sedangkan yang Saudi belum keluar. Pertanyaan saya, apakah memang prosesnya apa selama itu atau bagaimana gitu, bahkan saya belum tahu. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin kalau seandainya mungkin keterima bekerja di sana sebagai PMI, apakah bisa mungkin setelah selesai kontrak atau sambil bekerja di sana sebagai PMI kita bisa untuk apa ya, kayak misalnya mendaftar untuk barangkali berminat untuk kuliah lagi di Saudi, kan katanya di Saudi kuliah gratis juga. Nah, apakah ada kesempatan itu untuk PMI gitu Pak? Sebelumnya terima kasih banyak. Sekian. Sama-sama Pak Bagus. Kayaknya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya mungkin sama Pak ini ya, Pak Dudung. Silakan Pak Dudung. Saya kasih waktu jangan panjang-panjang. Singkat, padat, ringkas. Dengan ini numpuk nih. Ngantri yang tanya nih. Silakan Pak Dudung. Ini tadi dengan Mas siapa? Bagus. Mas Bagus ya. Ini Ya. yang saya kaget itu mengenai kok sudah melakukan wawancara interview, sedangkan visanya belum ada. Ini lucu. Di mana-mana kalau ingin merekrut itu semestinya sudah ada visa dulu, baru merekrut seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang mengajak ingin bekerja ke Arab Saudi, langsung aja, Pak, visanya udah ready apa belum? Kayak gitu. Kalau ya udah ready. Nah, kalau misalnya ada teman-teman di sini ya yang hadir di sini, kalau ada yang bilang katanya udah ready, bisalah tanya kepada orang yang tahu untuk mengecek visa tersebut apakah valid atau tidak. Itu aja. Mungkin itu Pak. Oke, pertanyaan keduanya sebenarnya terkait dengan kuliah Pak Dudung. Tahu nggak jawabannya? Ada yang bisa mau bantu jawab, Pak Fabian, Pak Joyo, atau Pak Asad, atau Pak Nando di sini? Jadi bisa nggak kita kerja sambil kuliah? Oh ini ada yang kuliah di sini, tapi di UT ya? Oke, coba cerita dulu Pak Ibu Reni ya. Saya kasihkan Bu Reni, silakan. Saya arahkan kameranya ke Bu Reni. Dipegang aja supaya lebih dekat suaranya. Oke, silakan Bu Reni. Baiklah, kalau urusan kuliah, kami kebetulan kuliahnya dari Indonesia. Jadi kita melakukan kuliah online sesuai dengan subjek yang memang diminati. Misal sudah ada profesi memang yang sudah melekat, ya lanjut ke jenjang selanjutnya. Kalau misal ini mau kuliah baru, bisa kok, hanya saja kita pakai online. Kalau masalah UT, kami kurang ini kalau yang di sini Mas Yan. Ini yang baru lulus Mbaknya juga.
baru juga graduasi dia. Oke, artinya yang Ya. dimaksud kuliah tadi adalah kuliah yang di Arab Saudi, Nah, kira-kira begitu. artinya seperti itu mungkin. Untuk Ya. kalau untuk kuliah di UT yang saya dengar memang sekarang lagi dibuka. Hanya Terus, saja secara prosedural kalau saya kurang begitu tahu karena kebetulan secara subjek saya tidak ada di dalamnya situ. oke. Jadi belum bisa menjawabnya. Ya, baik. Kalau untuk kuliah yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang beasiswa seperti setiap di kota ada kan, ada KVPM, ada KSU, ada apa King Abdul Aziz dan sebagainya. Sepertinya kalau sambil bekerja kita akan kesulitan karena profesi terkait dengan profesi di Igoma, di izin tinggal kita. Kalau izin tinggal kita sebagai pekerja maka kita harus bekerja. Tapi Saya kalau rasa kita mau kuliah secara resmi sebagai mahasiswa di satu perguruan tinggi di Arab Saudi, memang kita harus berganti profesi menjadi pelajar, bukan sebagai saya rasa pekerja. seperti itu Atau karena mungkin bisa dibantu Bapak-Bapak yang tahu pengalaman di sini, dari pengalaman mungkin dengar-dengar informasi ada yang bisa bekerja. Mungkin kalau di Ma'had Haram bisa ya, Masjidil Haram, karena di sana dibutuhkan hanya igomah. Tidak perlu dengan berpindah profesi, tapi banyak teman-teman kita yang justru pekerja juga kuliah sambil kuliah. di Masjidil Haram. Jadi mereka Oke. belajar. Saya bantu jawab. Boleh, silakan, Pak. Halal. Saya nggak tahu ya kalau di bidang profesi yang lain, tapi yang di semacam kami yang bekerja di oil and gas business, ada beberapa teman saya orang Indonesia dan negara lain yang saat ini sedang mengambil S2 di KIVPM. Oke. Jadi mereka so far pakai visa sebagai visa profesional pekerja, tapi di samping itu mereka bisa lanjut S2 di sesudah jam kantor, dan itu ada. Cuman Memungkinkan itu ya. ya mungkin cuma itu bayar sendiri. Oh Tapi iya. misalnya mau berharap semacam ada beasiswa, biasanya harus apply lewat website Ya. dan butuh proses ya, nggak bisa langsung. Itu yang saya Otomatis nanti profesi di igomanya berubah ya, nggak boleh double Pak ya, pelajar dan juga Iya. ya, kecuali kalau yang tadi bayar sendiri berarti dia bisa secara inisiatif bisa melakukannya. Seperti di Bisa. UT juga, iya. Terima kasih Pak Sat. Ini kita ngantri ini pertanyaannya, kita langsung lagi pertanyaan berikutnya. Sudah ada juga yang angkat tangan tuh. Sebentar, kita cari dulu. Pertanyaan berikutnya ya, dari keuangan ya. Saya lulusan akuntansi. Sangat berminat kerja di Arab Saudi. Posisi sekarang kerja di kantor arsitek dan desain interior PME. Bagian ekspor impor, purchasing, project, dan administrasi lainnya. Mohon info Pak Yoyo. Ini Pak Yoyo lagi dicari nih. Untuk di CV kira-kira berapa minimal referensi perusahaan yang harus dicantumkan? Boleh Pak Yoyo kalau mau menjawab pertanyaan ini, kami persilahkan. Maaf, yang pertama kayaknya saya kurang bisa menjawab ya untuk Ya, pekerjaan yang memungkinkan aja Pak. Gimana tadi yang terakhir Abdul Farid? Maaf. Referensi CV Pak. Saya kurang menangkap pertanyaannya. Mungkin Saya ulangi ya. Oke, yang untuk di CV kira-kira berapa minimal referensi perusahaan yang harus dicantumkan? Oh, menurut saya nggak ada minimalnya ya teman-teman. Maksudnya sesuai pengalaman teman-teman di Indonesia berapa tahun, misalkan teman-teman 3 tahun di Indonesia, satu perusahaan pun juga nggak masalah gitu. Buat dua perusahaan ketika teman-teman pindah, menurut saya nggak ada minimalnya gitu. Jadi lebih ke years of experience, berapa tahun pengalaman, dan juga sesuai dengan bidangnya itu. Kalau minimal berapa, setahu saya nggak ada. Oke, jawabannya singkat, padat, dan mengenal langsung. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Yoyo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pekerjaan yang di umur 40 tahun ya, apa ada pekerjaan nggak Pak Dudung? Untuk loker lulusan SMA dan usianya sudah 40 tahun, bagaimana peluang dan caranya? Ya, masuk, cuma pelan Pak Dudung. Bisa mungkin pakai suara, pakai mikrofon yang satunya lagi aja Pak Dudung. Ya, silakan Pak Dudung. Langsung aja ya. Ya. Afan Min, untuk
broker lulusan SMA dan usianya sudah 40 tahun. Ini kemungkinan jadi labor umum. Jadi pekerja apa namanya umum. Bisa aja mungkin di kayak di matam atau di pabrik kayak kurma ya. Kalau di Macam Hasa itu ada. di perkebunan ya, Iya, iya memungkinkan seperti ya. itu. Cuma Iya. masalahnya gimana nih caranya tahu ada pekerjaan di mana-mana? Sebenarnya ada informasi nggak untuk itu? Di sumber informasi dari mana kira-kira? Gini deh buat teman-teman yang benar-benar emang minat ya ingin berangkat kerja ke Arab Saudi, itu lebih baik datangin aja PT-PT pengerah tenaga kerja ke Arab Saudi khususnya. Pengiriman Iya. tenaga PMI ya. Datangin ya, P3MI sekarang namanya. iya P3MI. Nah itu datangin aja, tanyain ada nggak visa ke Arab Saudi. Ada jenis pekerjaannya apa, saya masuk spesifikasi atau tidak. Gitu. Datangin tapi baiknya jangan hanya satu, tapi datangin beberapa PT. Biar nanti dia akan memutuskan mana yang sekiranya cocok buat dia dan pembiayaan lebih murah di antara mereka yang mana kan kayak gitu. Jadi jangan diam nunggu dari calo dan sponsor atau lainnya. Lebih baik datangin PT-PT. Itu lebih bagus, Pak. Langsung to the point gitu, Pak. Langsung ya. Ini kayaknya Pak Fabian ya, saya kasih kesempatan untuk memberi jawaban pertanyaannya yang terkait dengan gender nih Pak. Pak Fabian mungkin baca juga di di kolom komentar ada yang bertanya. Pertama yang accounting ya, akuntan. Kemudian seorang perempuan, apakah ada gender preference untuk pekerjaan di corporate? Saya perempuan experience in accounting, finance and auditing. Boleh Pak di-sharing mungkin bisa kasih jawaban. Pak Fabian, silakan. Mic-nya Pak di unmute Pak. Oke, untuk pertanyaan seputar gender, sebetulnya Saudi udah lebih terbuka saat ini, jadi lebih banyak memasukkan karyawati di sektor corporate. Hanya masalahnya lebih didahulukan yang Saudisasi. Jadi dan itu sudah lama, terutama untuk di bidang accounting, di bidang sekretaris semacamnya itu sudah harus diisi 100% oleh Saudisasi. Dari beberapa perusahaan yang tempat saya bekerja itu untuk sektor sekretaris sampai dengan accounting, yang beberapa accounting itu sudah wajib hukumnya diisi oleh Saudi karena sudah tidak perlu lagi untuk tenaga ekspat karena dianggap ini pekerjaan yang sudah bisa dilakukan cepat oleh warga negara Saudi. Itu Pak yang saya ketahui tentang pertanyaan masalah gender. Terutama juga di sektor accounting ya, keuangan atau di muhasabah, muhasib ya, itu banyak ya. Dan memang sudah diwajibkan sih sektor ini untuk diisi Diwajibkan, oleh Saudi. Hanya bertahap ya, masih betul. belum semua. Jadi jawabannya Betul sekali. kecil ya ya, kemungkinan sangat, susah ya. sangat Untuk di akuntan ya, untuk di keuangan. Ya. Sama halnya di bidang HRD ya, di HRD, terus di bidang keamanan, kemudian di beberapa sektor tuh sudah wajib Saudi, nggak bisa lagi. Sudah wajib, sudah tidak bisa diisi oleh expatriate. Ya, bahkan penjual HP, penjual emas, itu sudah harus Saudi. Nanti mungkin bisa dibaca juga di Saudi Indonesia itu ada beberapa artikel yang menyebutkan ini loh, profesi-profesi yang sudah nggak boleh lagi diisi oleh warga asing. Gitu ya Pak ya. Betul. Tapi kalau untuk masalah gender seperti itu, Pak. Welcome aja ya, bisa ya perempuan bekerja. Welcome. Ya, welcome. Ya seperti para perawat kan alhamdulillah masih menerima para perawat ya, itu sangat terbuka sekali itu. Baik, ini selanjutnya ada tambahan. Terima kasih Pak Fabian. Kita lanjut lagi. Ini agak buru-buru nih soalnya waktu kita juga mepet. Sementara pertanyaan Masya Allah sangat banyak. Saya kira bolehlah Pak Widya ini yang sudah angkat tangan untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu langsung. Silakan Pak Widya. Assalamualaikum, Afwan saya Widya. Akhwat. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Afwan, kalau untuk expert di bidang IT itu kalau masuk oil and gas company misal di Saudi gitu ya, membawa keluarga gitu, itu seberapa berat untuk survive ya, atau di sana untuk
IT engineer itu misal di sana itu harus orang bisa dari luar Saudi atau masih kayak tadi dibilang harus dari sana gitu. Syukran. Afwan, Ibu Widya, mungkin ada yang bisa bantu jawab, Pak Febian, Pak Muhammad Asad, atau Pak Yoyo, atau mungkin yang di sini Pak Nando dan teman-teman. Silakan, saya silakan. Saya bisa jawab. Ada beberapa waktu lalu teman kita yang kerja di Petrolink, itu IT. Unfortunately, ketika Petrolink kalah tender dan diambil sama perusahaan lain di Aramco, itu beberapa orang-orang IT ini akhirnya pindah perusahaan juga ke perusahaan yang menang tender itu. Dan ada yang pindah sana, ada pindah juga ke perusahaan yang lain. Untuk mengenai ahwat yang misalnya bekerja sebagai individu itu, yang saya tahu saya di tempat saya kerja itu agak susah ya kalau ahwat mau mensponsori keluarganya. Jadi tidak sama kalau misalnya kita laki membawa keluarga kita, membawa istri anak, itu lebih mudah ketimbang ketika ahwat mau mensponsori suami dan anak-anaknya. Itu yang pernah terjadi di Aramco, ada perempuan yang bekerja beberapa 1-2 tahun saya lupa sebelum saya tiba, tapi karena dia tidak bisa mensponsori suami dan anaknya, akhirnya dia minta keluar. Entah walau alam kalau di tempat lain ya, tapi itu yang saya tahu di tempat saya. Jadi ada keterbatasan Pak ya untuk perempuan, tidak seperti laki-laki. Iya betul. Oke, memang sponsor di mana-mana kalau kita lihat di sini pengalaman kita seperti Upshare itu pasti suami menjadi sponsornya, bukan dari pihak perempuan. Baik, terima kasih Pak Asad atas bantuan jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih buat Pak Yoyo ini sepertinya terkait dengan IT. Pertanyaannya, fresh graduate bidang komunikasi, telekomunikasi yang Bapak rekomendasikan. Saya sudah punya sertifikat kompetensi radio frekuensi engineer. Silakan mungkin Pak Yoyo boleh untuk membantu jawabannya lagi. Ya, saya ulangi lagi sebenarnya sama nih sama yang tadi. Untuk fresh graduate sangat mungkin sangat kecil ya untuk kemungkinannya bisa masuk ke Saudi. Jadi sebaiknya meniti karir dulu di Indonesia atau setelah 2 tahun ke negara lain dulu, minimal 3 tahun insya Allah bisa teman-teman. Karena saya sendiri juga 3 tahun, setelah 3 tahun, 2 tahun ke Oman, kemudian tahun ketiga saya ke Saudi. Jadi mungkin teman-teman yang di bidang IT ataupun telekomunikasi bisa meniti karir dulu di Indonesia, memperkaya experience, setelah itu berapa tahun baru kita cari di Saudi. Itu saja sih. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Ada lagi pertanyaan yang mungkin ini kembali lagi siapa yang bisa jawabnya? Saya juga agak sedikit belum mengerti, itu ada singkatan yang khas. Pak Dudung boleh dibacakan tuh. Apa itu? Pertanyaannya, Assalamualaikum, Ami. Afwan mau tanya. Saya tertarik sekali untuk berkarir di Saudi. Tapi saya belum punya pengalaman. Hanya pengalaman dari BPPLK. Nah, ini yang saya belum tahu apa BPLK. Apakah bisa? Jazakallah khair. Oh, jurusan teknik mesin. Silakan Pak Nando. Saya silakan Pak Nando untuk memberikan tanggapannya atau jawabannya untuk pertanyaan Bapak ini. Siapa namanya yang bertanya ini? Ya. BPLK itu Balai Pelatihan ya? Ya, semacam itu kayaknya Pak. Dia jurusan teknik mesin. Kalau di Saudi sih biasanya yang kalau menurut pengalaman saya yang bekerja di otomotif, mereka lebih prefer orang-orang yang mempunyai sertifikat dari misalnya brand kayak misalnya Toyota atau Suzuki, mereka itu ada sertifikat sendiri. Misalnya dia udah sertifikasi Toyota Technician atau Master Technician, mungkin seperti itu. Tapi kalau BLK seperti itu ya sama, mungkin di sini masih belum bisa bersaing gitu mungkin. Artinya kesempatannya kecil ya? Ya, kesempatannya kecil. Mungkin ada saran buat Bapak yang bertanya ini? Kalau misalnya pengen bekerja di Saudi terus pengen masuk ke industri otomotif, khusus seperti saya ya harus bekerja dulu di Indonesia. Di salah satu agen pemegang
merek gitu ya, kayak di dealer gitu. Bekerja di sana 2-3 tahun apa 5 tahun baru apply di sini. Sama seperti yang sebelumnya diceritakan Bapak Yoyo tadi. Jadi memang Pengalaman, experience itu iya, penting banget ya. experience penting. Dan untuk fresh graduate Iya. kayaknya ya ternyata harus bersabar. Kalaupun bisa mungkin lewat wasto mungkin ya. Ini Iya. wasto bahasa yang sangat populer di Arab Saudi itu perantara. Jadi kalau ada perantara orang dalam seperti di perusahaan saya sendiri, Pak. Kalau lagi rame visa atau visa lagi banyak di perusahaan nih, 80 orang dicari orang Indonesia. Jadi yang pertama kali visa yang tahu ada lowongan kerjaan ini bukan dari pihak luar, tapi dari saudara-saudaranya mudir, dari rekan-rekanan kerabatnya, saudara-saudaranya direktur, bos-bos dulu. Itu baru nanti kalau sudah ada sisa, baru dilempar keluar, disebarluaskan untuk diumumkan secara terbuka. Oh ada lowongan kerja, silakan. Ya, nah ini salah satu bumbu aja ya intermezzo. Ya, berikutnya saya akan lanjut ke pertanyaan. Itu ada yang bertanya terkait dengan NIBOS. Saya tadi, maaf mungkin saya juga terlewat. Ada yang tadi yang membicarakan tentang terkait NIBOS ya? Bapak dari Pak As'ad atau Pak Yoyo atau Pak Fabian? Dia ingin menanyakan kembali soal sertifikat NIBOS atau dari perawat, bukan? NEBOSH. Hah? Oh mungkin Pak As'ad ini, Pak As'ad. Silakan Pak As'ad. Saya nggak tahu sertifikat apa ya Nebos. Saya. HSE. Iya, Oh, pertanyaannya. HSE. Oh iya HSE ya. Health, Safety and Environment. Oke. Saya mungkin sertifikat itu dibutuhkan untuk bergerak di bidang HSE, tapi karena saya sendiri bekerja di bidang core area, artinya dalam real kayak geologi, geofisik itu saya nggak terlalu banyak komennya. Tapi setahu saya sertifikat HSE dibutuhkan untuk orang yang bergerak di pekerjaan yang berhubungan dengan safety dan lingkungan environment. Ya. Nyambung Pak, ini ada pertanyaan berikutnya juga. Apa masih ada kesempatan lowongan kerja untuk perempuan di perkantoran Pak untuk di Aramco? Tadi mungkin sempat disinggung Pak, mungkin dipertegas lagi Pak. Ya, pekerjaan itu selalu ada. Jadi saat ini beberapa teman di departemen saya di eksplorasi itu banyak perempuan yang kerja. Ada yang dari Latin, maksudnya Amerika Latin, ada yang dari Sudan. Mereka sebagai geologis, ada yang sebagai geochemical, ada yang banyak disiplin, dan mostly mereka sudah lama di Aramco, tidak ada masalah ya. Karena memang mereka tidak membawa keluarga. Secara pekerjaan so far so good, dan kita juga berinteraksi dengan mereka tidak ada masalah. Tapi adapun kalau masalah pribadi mereka mendatangkan keluarga, itu mereka mungkin undang sebagai visit visa ya. Visit visa, mereka datang beberapa saat, tapi bukan sebagai yang menggaransi untuk mendapatkan iqomah. Ya. Jadi perempuan tetap ada, bisa datang. Ada beberapa kawan dari teman di Al Jazair juga sudah lama kerja di tempat saya di eksplorasi, banyak teman-teman dari negara lain perempuan, dan mereka dapat penghargaan karena tidak ada perbedaan gender di kantor. Dan itu mungkin ada juga di perusahaan lain ya, seperti service company, ya mungkin saya nggak terlalu aware, tapi so far selalu welcome. Dan biasanya di service company, ketika dia perempuan, karirnya lebih melejit. Masya Allah. Lebih cepat melejit. Hanya saja itu tadi Pak ya, tidak bisa menjadi sponsor ya, atau menjadi kafil. Untuk di Saudi. Ya, tapi kalau di negara lain, walau-walau. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin tadi kan Pak Fabian sempat cerita itu. Ada bagaimana sih cari loker, ternyata dari koran-koran setiap hari Sabtu dipantengin, dibeliin dari salah satu media. Nah sekarang ini pertanyaan lagi nih Pak. Dari mana nih kita dapat informasi lowongan pekerjaan? Karena ini kayaknya perlu diupdate nih. Nah, sekarang ini apakah ada grup, ada apa? Mungkin Pak Yoyo juga tadi sudah nyebut ya, ada LinkedIn, ada channel-channel tertentu. Nah ini ditambah lagi aja Pak. Mungkin nanti dari perawat juga pengen tahu lebih tegas lagi. Tadi suaranya kurang kedengaran. Gimana sih dapat loker perawat di sini supaya jelas dan tidak ketipu atau orang-orang mainin? Dari Pak Fabian dulu, silakan Pak Fabian.
Oke, terima kasih Pak Jalal. Jadi kalau bicara masalah loker, informasi loker, sekarang kita tuh udah beralih ya dari sistem offline ke sistem online. Jadi yang dituntut pada saat ini yaitu bagaimana cara kita menjual diri kita loh. Menjual diri kita. Tanda Iya betul kutip, Pak. Pak, ya? Jadi tanda kutip menjual Ya. diri. Kita harus berani untuk menjual diri gitu. Dan itu sudah tersedia banyak di sistem online. Dan seperti yang sangat populer kata Pak Yoyo tadi di LinkedIn. Saya juga bermain di LinkedIn dan alhamdulillah itu sering. Dan satu hal yang saya bilang itu bukan hanya kemasan yang kita butuhkan itu dalam CV, tapi konten dari CV itu harus kita perkuat. Perkuatnya gimana? Dengan cara menambah sertifikasi. Sertifikasi harus kita perbanyak. Kalau misalnya ya kursus ya apa, jangan hanya berpuas diri dengan apa yang kita capai saat ini. Jadi kalau saya sih lebihnya untuk saat ini pada baik itu fresh graduate, pada pencari pemburu real, ya kalau saya menyebutnya pemburu real, jadi itu harus lebih aktif meng-upgrade dirinya gitu, meng-upgrade dirinya dan menjual dirinya. Ada LinkedIn, ada Byte, ada banyak sekali platform sosial media yang diperuntukkan untuk para pekerja. Jangan Facebookan mulu, Pak, ya? Jangan. Facebook juga ada, Pak. Facebook juga ada yang iya, memang khusus untuk tenaga kerja, kayak di WhatsApp, grup WhatsApp juga ada, Instagram juga ada, semua sudah ada banyak. Dan kita jangan terkungkung. Dan yang paling penting kalau saya kutip pencerahannya Pak Yoyo, kita berusaha untuk sok kenal lah dengan orang-orang yang dalam arti influencer atau kalau saya bilang influencer, orang-orangnya sudah punya jam terbang. Kita tahu banyak. Karena dari situ biar saya sendiri pribadi itu sering melempar loker-loker di grup LinkedIn buat teman-teman Indonesia. Dan itu kebanyakan seperti yang Pak Yoyo katakan, banyak yang udah, Pak saya udah 5 kali apply yang Bapak kirim kok nggak ada panggilan. Bapak baru 5 kali, saya udah ribuan kali Pak. Nggak ada, saya udah punya pengalaman. Iya betul Pak. Jadi kalau saya sih, kalau Pak Yoyo pakai tadi statistik, kalau saya pakai filosofi pemancing, makin banyak umpan yang Bapak lempar, makin banyak kesempatan untuk dapat ikan. Banyak. Ini motivasi banget nih. Jadi jangan menyerah lah. Dulu juga pengusaha juga pasti trial error Pak, ya nggak pernah sukses. Tadi itu ada lagi Pak, pertanyaan berikutnya itu apakah masih perlu nih ada cari WhatsApp group? Tepat nggak kalau nyarinya di WhatsApp group atau di Telegram? Ada Pak, ada. Jadi beberapa influencer atau kalau kita bilang orang-orang yang sudah berpengalaman, mereka menyediakan jasa kayak Instagram group atau WhatsApp group khusus untuk komunitas yang mereka percaya. Karena ini kan membangun kayak macam jaringan, saling membantu. Itu ada, tapi nggak harus berhati-hati karena semuanya itu nggak semuanya itu asli atau apa gitu. Itu yang harus kita ini. Benar, seperti Pak. itu Pak Jalal. Ya emang nggak salah itu Pak. Saya sendiri mengikuti salah satu WhatsApp group yang isinya KSA Jobs. Ini sudah 12 grup. Artinya dari 1 sampai 12 sangat banyak. Sayangnya Pak, ini pencari kerja ini atau loker yang ada di sini itu bukan untuk yang visa baru yang datang dari Indonesia. Mereka rata-rata meminta yang transferable dari Igoma yang sudah tinggal di sini untuk berpindah pekerjaan dan ditawarkan pekerjaan ini. Dan ini setiap hari itu ditawar macam-macam Pak. Dari yang mulai sopir trailer sampai ke manajer project, Masya Allah. Cuma ya sayangnya tidak dibuka untuk yang baru datang atau didatangkan dari negara asalnya, gitu Pak. Karena kalau seperti itu memang ada Pak. Jadi sekarang kalau saya lihat pergerakannya itu beberapa user tidak lagi mencari tenaga yang sifatnya direct hire. Mereka memindahkan ke pihak ketiga untuk pencarian tenaga kerja. Jadi kalau saya untuk yang para misalnya pencari ini jangan takut selama offernya yang mereka berikan itu bagus, tidak apa-apa untuk pertama kita lari dulu yang ke pihak ketiga, nggak harus langsung lari ke perusahaan intinya. Kan ini sebagai jati batu loncatan segala macam. Karena sekarang trennya larinya ke pihak ketiga. Banyak pihak ketiga sekarang yang mengeluarkan perekrutan tenaga baru. Bahkan yang di tempat saya bekerja orang-orang baru itu malah banyak masuk dari Filipina, dari India. Mereka visa baru, bukan orang yang transferable ikama seperti itu. Dan ini sayangnya tidak saya temukan di tempat saya orang Indonesia. Nah, ini perlu dibuka di keran sebesar-besarnya, selebar-lebarnya buat warga kita. Itu. Nah, ini saya juga pengen cek sih ke teman kita yang ada di bidang kesehatan. Gimana nih chance untuk mencari kerja yang benar atau sesuai dengan harapan sebagai tenaga kesehatan di Arab Saudi ini? Silakan dikasih motivasi dan bagaimana cara nyarinya gitu.
Sorry, bentar. Oke. 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 Oke, untuk chance bekerja sebagai tenaga kesehatan di sini sekarang sangat besar. Banyak yang rekrutmen, tapi kalian juga butuh filtrasi juga. Sekarang banyak kok bahkan di Facebook seliweran itu kemana-mana itu dari terpercaya. Saya kebetulan kenal dengan mereka semua. Oke. Dari Ini bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga. perempuan dan laki-laki ya. Tapi mostly sih perempuan untuk saat ini ya, tahu sendiri kok Oke. di Saudi mostly. Karena sekarang yang dibutuhkan mereka itu kebanyakan di derma dental untuk saat ini. Derma dental ini apa nih? Di klinik bagian Gigi. kulit, gigi, kecantikan kayak gitu sekarang Terkait lagi dengan banyak. kecantikan. Banyak yang dicari untuk saat ini. Kalau rumah sakit saat ini yang saya lihat mereka mengatasnamakan MOH ya, tapi ya insya Allah mungkin langsung MOH karena semuanya meskipun itu klinik yang umum. MOH itu apa? Ministry Ministry of of Health. Jadi Oke. kayak kita itu kayak dari Dari kesehatan. iya, dari Jadi mereka kesehatan. mengatasnamakan Kementerian Kesehatan mencari Iya, perawat. dan memang sudah ada yang datang. Dan saya lihat dari salah satu dari sponsorship kita yang ada di Indo yang sekarang memiliki PT, alhamdulillah saya lihat memang iya Oke. sudah ada. Tapi mungkin tetap troubleshoot ada karena mereka meskipun mengatasnamakan Ministry of Health semua klinik, semua rumah sakit pasti under Ministry of Health. Jadi don't miss the communication, lebih baik tanyakan apa yang perlu dilakukan. Untuk saat ini saya rasa kalian bekerja dulu yang benar di Indonesia karena minimal experience itu harus 1 sampai 2 Ada tahun. pengalaman Ya, juga. harus itu. Karena kalau kita mau kemana-mana minimal di negara kita dulu dong. Pernah Oke. kerja nggak kayak Bukti gitu. ya, bahwa Iya, dia bukti memang itu benar. profesional nih, pernah Bisa. kerja gitu, sertifikat yang bisa diverifikasi kayak gitu. Nah, ini dia. Berikutnya ini ke bagian Pak Nando lagi nih. Ada pertanyaan yang terkait dengan mesin, Pak. Kalau mesin-mesin pokoknya kasihkan ke Pak Mando aja. Saya D3, Pak. Teknik mesin. Umurnya 46 tahun. Wah, udah cukup tua nih. Di atas saya juga. Sebagian besar pengalaman di perusahaan alat berat dengan bidang kerja di pergudangan, admin, delivery, and sales. Apakah peluang orang seperti saya mendapatkan pekerjaan di Saudi dan atau Timur Tengah? Dan bagaimana tahapan-tahapannya? Wah, ini hampir sama dengan yang lainnya pertanyaannya. Kesulitan balik ke perusahaan kita, umur produktif rata-rata diminta perusahaan Indonesia itu 30 tahun, 35. Bla bla bla, dan mungkin udah pernah baca ya tadi ya. Ini terkait dengan dia sebagai teknik mesin, Pak. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Yaitu pertanyaannya yang pertama itu. Bisa nggak ada lowongan, ada kesempatan bekerja di Saudi atau Timur Tengah dengan kondisi seperti itu? Betul, Pak. Umur dulu ya, biasanya rata-rata maksimum 35 tahun sampai 40 yang dibutuhkan. Berapa maksimal? 40 tahun. 35 sampai 40. Oke. Rata-rata yang dibutuhkan ya. Soalnya kalau lebih dari itu Oke. Riski kesehatannya kan lebih itu. Baik. Itu aja, Pak. Iya. Ini kita terbatas dengan waktu dan ternyata sudah terdengar azan di masjid sebelah kita. Jadi masih banyak sih pertanyaan, termasuk nomor WhatsApp-nya Pak Asad ditanya itu. Nanti kita share, nggak apa-apa, asal dapat izin dari Pak Asad atau yang lainnya. Nanti teman-teman yang masih belum ada kesempatan untuk terjawab pertanyaannya dan ada yang belum juga ikut, akan kita share juga di YouTube. Nanti akan kita buat session kedua ya, dan insya Allah di session kedua hari Jumat minggu depan kita akan menghadirkan Bapak Adnaker, Pak Suseno Hadi. Beliau akan memaparkan apa sih sebenarnya prosedur dan caranya. Mungkin juga dia akan memberikan kesempatan atau informasi lowongan kerja yang ofisial benar dan direstui atau di bawah naungan KBRI. Siapa tahu Bapak atau kita yang ada di sini menjadi termotivasi atau terinspirasi, kemudian melanjutkan pekerjaan kita di Arab Saudi ini. Baik Bapak-bapak, rekan-rekan, ibu-ibu juga yang hadir, baik narasumber dan rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini atau sore hari di waktu Arab Saudi. Saya tidak bisa memanjangkan waktu lagi karena kita sudah harus jeda dulu untuk sholat maghrib. Semoga dengan yang segala keterbatasan ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita bisa menjadikan kita hidup lebih baik, bermanfaat bagi manusia, dan tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita semua, terutama bagi umat Islam di Indonesia maupun di Arab Saudi. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada para narasumber dan para peserta yang ada ikut di Zoom kali ini.
insya Allah akan kita adakan kegiatan serupa di lain waktu dan akan kita share juga kepada teman-teman sekalian. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.